Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Maulana SK, saya dari kelas D Sistem Informasi NIM 2153143. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal tugas mandiri mengenai Finance and Accounting di dasar akuntansi. Masuk ke step selanjutnya, buku besar akuntansi dan pembukuan ganda. Pengertian buku besar adalah di sebagian besar identitas bisnis setiap kelas transaksi dan aset serta kewajiban terkait diberikan akun mereka sendiri. Misalnya akan ada akun utang, akan akun terpisah untuk penjualan, pembelian, sewa, kewajiban untuk membayar termasuk utang, jumlah yang terutang dari pelanggan piutang, dan lain-lain. Tidak ada aturan tentang berapa banyak akun yang harus dimiliki identitasnya, tetapi sistem harus memfasilitasi akuntansi dan pengendalian efektif dan efisien. Setiap akun dalam sistem disebut sebagai buku besar. Nah, itulah istilah dari buku besar. Ada juga istilah buku besar nominal atau buku besar secara umum yang digunakan untuk merujuk pada keseluruhan sistem akun buku besar yang digunakan dalam suatu entitasnya tersebut. Ini menampung semua buku besar terpisah yang diperlukan untuk menghasilkan neraca percobaan yang lengkap dan akibatnya mengatur laporan keuangan. Nah, itulah buku besar atau hasil dari sebuah dasar akuntansi ini. Di step selanjutnya ada juga pengertian pembukuan ganda. Pembukuan ganda merupakan metode pembukuan atau catatan yang dilakukan 2 kali, yaitu di sisi di sisi debit dan kredit, jadi 2 kali. Metode ini digunakan untuk semua bisnis yang memerlukan akun neraca dan laba rugi. Selanjutnya ada juga contoh dari buku besar. Di sini sudah disebutkan ada keterangan tanggal, bulan, debit. Nah, ini juga ada akun kas, ada akun piutang. Ini adalah contoh dari gambaran buku besar. Ini adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan dalam sebuah bisnis. Itu adalah keterangan dari sebuah buku besar. Selanjutnya ada juga buku double entry. Oh, salah, ini saya adik. Nah, di sini ada juga contoh pembukuan ganda. Ada juga dari pembukuan ganda atau disebut dengan double entry untuk sebuah pencatatan transaksi keuangan yang kemudian menjadi cikal bakal akuntansi. Proses ini hanya meliputi pencatatan transaksi ke dalam berbagai jurnal dan pemberian kode perkiraan buku besar. Nah, ini adalah cikal bakal dari sebuah hasil buku besar yang pada ini nanti adalah contoh atau akan menghasilkan sebuah buku besar. Jadi seperti itu ya. Langsung ke step selanjutnya. Jadi pembukuan ganda atau double entry itu lebih ke planningnya atau ke awalnya. Kalau buku besar itu sebuah hasilnya. Selanjutnya ke tema kedua,
Itu rencana bisnis restoran ini adalah contoh planning. Flower restoran adalah jenis restoran yang menarik dan baru memasak makanan dengan bunga sebagai bahannya. Restoran juga akan memberikan suasana yang brilian dan santai bagi orang-orang tim manajemen startup akan menggabungkan keahlian manajer dan koki. Mereka harus memiliki setidaknya beberapa tahun pengalaman di restoran. Dengan perkembangan restoran, kami akan terus mengundang lebih banyak manajer ahli. Nah, ini adalah sebuah pengertian dari rencana bisnis ini. Yang kedua, ada ringkasan perusahaan. Restoran akan berkembang menjadi restoran yang bermerek dengan karakteristik makanan yang unik dan mendirikan resort rekreasi yang terkemuka dengan perawatan kesehatan bunga. Restoran akan menawarkan pelanggan dengan perawatan yang jujur akan kenikmatan yang nyaman untuk membuat pelanggan menikmati makanan, layanan, dan lingkungan kelas 1 ini. Catering Flora mengandung berbagai nutrisi dalam elemen pelacak, memiliki beberapa fungsi pengobatan dan perawatan kesehatan juga dapat meningkatkan fasilitas fisik masyarakat dan memperpanjang hidup masyarakat. Restoran akan memimpin tren catering pada abad ke-21 membawa ide kesehatan flora budaya dan rekreasi kepada pelanggannya itu sendiri. Yang ke step selanjutnya ada, nah ini adalah sebuah planning dari rencana bisnis restoran. Yang pertama adalah pembiayaan, bentuk pembiayaan. Restoran akan menjadi tanggung jawab terbatas, dikembangkan menjadi skala besar akan beralih ke perusahaan saham yang dapat membantu restoran untuk berkembang. Jadi nanti setelah restoran ini berkembang, maka akan semakin besar orang-orang investor atau saham akan memberikan kepada perusahaan ini. Kemudian ada pengelolaan. Pengelolaan itu memproses atau mengelola, mencatat metode kontak mereka yang membiarkan manajer berkomunikasi dengan mereka yang terbuka secara berskala. Seperti itu. Untuk penghargaan ini diberikan kepada karyawannya berdasarkan kinerja penjualan mereka yang bisa mendapatkan komisi untuk berbagai hidangan yang mereka jual. Nah itu. Dan ada juga selanjutnya, nah ini adalah alat manajemen yang menggabungkan antara alat perangkat lunak atau dengan karyawan agar bisa mengelola alat ini. Ada juga kontrol biaya dapur harus mewujudkan kesatuan standar, ukuran, dan proses sehingga usaha yang meningkatkan efisiensi menurunkan biaya untuk menjaga standar makanan, kualitas, dan kecepatan pelayanan. Ada juga resiko, ada banyak resiko. Jenis resiko dalam perusahaan diantaranya adalah resiko perkembangan pasar, resiko perkembangan pasar, resiko penjualan nih, bukan pasar. Penjualan, resiko operasi, resiko pembiayaan, dan resiko keterampilan. Nah, itulah adalah planning dalam restoran bunga yang menyajikan sebuah makanan dan bunga sekaligus bisa merefreshingkan tubuh badan kita yang capek dan melihat berbagai jenis bunga yang sangat cantik. Selanjutnya, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.